Halo Sobat Cakap, datang lagi di Cakap Beats bersama saya Cecilia Ong. Kali ini kita mengundang salah satu advisor daripada Cakap, dan in this special edition of episode 5, Women in Tech Specific Topic. Dan kali ini kita mengundang Ibu Mariko. Terima kasih Ibu Mariko sudah datang bersama kami di Cakap Beats. Thank you. Jadi tidak panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan ke Ibu Mariko. Terima kasih. Jadi Ibu Mariko juga terkenal sebagai salah satu women yang terjun ke dunia karir sebagai wanita serba bisa, karena selain menekuni rekrutmen tapi juga investing. Tadi kita juga melihat ya, selain daripada tadi selaku JAC International, tetapi juga masuk sebagai founder dan CEO daripada Anglo Ventures. Mungkin boleh ceritakan sedikit Bu, bagaimana awal mulanya bisa ada inisiasi masuk ke rekrutmen ataupun membangun JAC International ini? Oke. Wow, ini ceritanya panjang sekali ya. Mungkin bisa butuh 1 hari ya. Oke. Mungkin saya go to the point aja ya, poinnya. Saya ada krisis di umur sekitar 16 tahun krisisnya. Yaitu waktu ayah saya datang ke kamar saya dan dia mengatakan, "Nak, probably I'm not going to be able to actually to put you into overseas university." Waktu itu masih SMA kelas 3 begitu ya. Saya campuran Jepang Indonesia. Nah, teman-teman saya semuanya rata-rata they go overseas. Mereka sudah tahu mau pingin ke sekolah kemana dan bagaimana begitu ya. Tapi di umur 16 tahun itu adalah the first time in my life saya merasakan ada krisis di hidup saya. Dan di situ pertama kali saya baru tahu bahwa belajar atau mencari pendidikan yang lebih tinggi itu adalah sesuatu yang penting untuk hidup saya. Unfortunately sampai umur 16 tahun saya main-main aja, jadinya benar-benar nggak punya ada vision in my life gitu ya. Nah di situ saya sepertinya kayak ada warning gitu ya, dan membukakan mata saya bahwa wow, I have to actually to do something in order to actually to pursue my dream. Nah di situ pertama kali adalah saya tahu what I really want to do in my life. Dan sejak umur 16 tahun itu saya berjanji ke diri saya sendiri bahwa saya tidak mau lagi mendapatkan uang tambahan atau mendapatkan uang dari orang tua saya gitu ya. Nah dari situ, dari umur 16 tahun itu saya pertama kali baru belajar caranya mencari uang di situ. So dari mencari uang tadinya cuma hanya ngajar-ngajar sebelah kanan kiri. Jadi sebelum waktu itu kan nggak ada Cakap ya jadinya ya. Jadi akhirnya saya yang keliling-keliling teman-teman saya dan saya mengajar kanan kiri. Dan disitulah pertama kali saya belajar apa artinya mencari uang di dalam kehidupan saya. Nah dari situ saya belajar how to learn how to actually to have a negotiation with the orang tua, karena yang membayar bukan anaknya tapi kan orang tuanya ya, betul ya gitu ya, right gitu ya. 16 tahun dari situ, dan dari situlah saya belajar betapa pentingnya pendidikan dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Tetapi rupanya pengalaman saya yang menyatakan bahwa saya ada kemungkinan nggak bisa pergi sekolah itu yang membuat saya mungkin men-shaping diri saya bahwa saya harus menjadi entrepreneur gitu dari situ. Nah dari situlah saya mulai mencari jalan bagaimana menjadi business owner. Tadinya belajar dari my brother and sister-in-law gitu ya, dari uncle, dari auntie gitu ya, belajar magang, belajar this and that gitu yang kayak gitu. Dan akhirnya saya mencari tahu bagaimana caranya untuk mencari bisnis yang lebih sustainable. Dan satu lagi adalah sebelum saya ketemu JAC itu saya udah banyak berbisnis jadinya. Tetapi saya pernah ada waktu SMA pergi ke luar negeri dan saya baru tahu bahwa di luar sana itu punya populasi yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Kita sekarang Indonesia berapa? 280 million population, right? Itu aja udah besar. Tapi sebenarnya populasi sekarang sudah 8 miliar. Nah di situ saya baru terbuka bahwa wow, if I really want to do something, I really want my solution itu adalah bukan cuma hanya dipakai oleh Jabodetabek. Kalau dulu Jabodetabek aja sudah happy, right gitu ya. Tapi di situ saya membuka mata saya bahwa if I really want to do something, I should go international.
Nah, kenapa saya ke JAC? Karena saya tidak punya mimpi yang besar. Dan saya harus juga belajar dari orang yang sudah bisa bermimpi lebih besar. Waktu saya ada interview dengan principal saya di Singapura, satu pertanyaan yang membuat saya teringat sampai per hari ini adalah, "Dear sir, may I know what is your vision another 10 years?" Dia menyatakan 3 tahun dari saya, 3 tahun dari pertemuan kita, saya akan IPO di Jepang. Oke? Itu tidak ada visi, saya tidak ada pernah ada visi itu di dalam otak saya, tidak ada. Saya cuma hanya ya cangkul sajalah. Ya, hari ini kerja, besok kerja lagi, buka kantor, tutup kantor lagi, begitu ya. Tapi saya nggak punya visi besar sama sekali. Nah, di situ alasan saya kenapa why that I want to actually to bergabung ke JAC Recruitment, ya gitu ya. Di mana waktu itu masih punya cuman hanya cabangnya cuman sampai ke Singapura, Malaysia aja. Tapi waktu dia menyatakan bahwa saya akan listing di Jepang, itu membuat saya sudah tahu bahwa this is the type of a businessman yang I really want to follow in my life. I want to go big, but I don't know how. Jadi I need to actually to learn from someone that who has a bigger dream and mission. Mungkin itu tepatnya lebih seperti itu. Interesting. Thank you. Interesting. Jadi dari awalnya bergabung dengan JAC, kemudian jadi founder daripada JAC International karena vision tadi ya Bu ya, Betul. tertarik untuk grow bigger mindset, more vision. Betul. Dan selain daripada itu juga tadi saya notice satu hal Sobat Cakap mengenai Ibu Mariko suka waktu itu bermain saham waktu itu ya. Betul. Dan itu mungkin starting point-nya, correct me Ibu Mariko, starting point-nya kenapa bisa masuk di investing sekarang. Betul. Banyak kayak investment. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit Bu Mariko. Dari awal mungkin coba-coba, kemudian beli saham, terus habis itu mulai belajar investing sampai sekarang menjadi founder dan CEO daripada Ango Ventures. Itu pasti juga menarik nih. Oke. Kita tahu bahwa of course saya bicara aja when I was in 20s. Jadi pertama kali saya di 20s itu saya punya kebiasaan bergaulnya nggak pernah sama teman-teman sebaya, right, classmate gitu ya. Yes. Saya lebih suka berteman dengan 10 tahun atau 20 tahun orang di atas saya. Dan saya banyak belajar bahwa mereka itu punya struggle di finance-nya dia. Even directornya Toyota, even directornya Astra, saya selalu dengar bahwa mereka itu selalu ada struggle di sini dan di sana begitu ya. Nah, itu yang membuat saya juga belajar mau mengerti sebenarnya bagaimana ya kita sebagai business owner gitu. Saya udah tahu saya akan menjadi business owner. Jadi waktu itu saya nggak punya second option lagi waktu itu ya. Gimana jadi business owner yang dimana investment itu tidak ada batasnya. Kalau kita mau pingin invest ke company kita sendiri dengan pakai uang kita sendiri, pasti kan ada batas ya. Ya begitu ya. Sure. Jadi selalu kita ada batasnya. Bagaimana caranya kita bisa sustainable tetapi juga bisa membuat perusahaan kita tumbuh dengan menggunakan katakanlah dengan bantuan dari orang-orang lain gitu. Nah, saya mulai belajarnya dari investment kecil-kecil dari IPO company yang ada dulu gitu, yang kayak gitu. Dan kemudian saya lihat juga bahwa saya beli BCA tapi at the same time juga banyak juga beli saham luar negeri, umpamanya Unilever, P&G dan segala macam begitu. Saya lihat kenapa harga saham P&G Unilever itu jauh lebih mahal daripada yang di Indonesia gitu ya. Nah, di situ about trust, about many things you learn about that gitu ya. Nah, mungkin dari situ saya belajar bagaimana caranya kalau kita memang mau buat suatu perusahaan, kita harus memang bisa diinvest dan kita bisa diinvest dengan US dollar atau minimum is by yen umpamanya. Karena kurs rupiah rupanya masih dianggap waktu itu kurang stabil lah, masih kurang diperhatikan oleh banyak dunia begitu. Makanya kalau kita lihat harga-harga saham di Indonesia juga cukup reasonable dan murah begitu ya kalau kita bandingkan dengan dengan saham-saham di luar begitu ya. Nah, di situ pertama saya belajar dari situ juga, tapi kedua juga yang saya banyak belajar itu adalah saya punya desire adalah yang saya mau main sahamnya adalah main saham perusahaan sendiri, bukan main perusahaan orang gitu ya. Nah, di situ akhirnya kembali lagi membuat saya terinspired gimana caranya
saya punya perusahaan di mana perusahaan itu akan nanti IPO at the end of the day. Nah, saya akan menjadi a part of the a member atau a part of the family yang bisa membawa perusahaan itu dari nothing to something gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat saya juga menjadi ada dua vision in my life. Kita bisa jadi investor juga, kita bisa investing a few companies yang which is they are growing, but at the same time juga saya ingin lihat bahwa hasil dari susah payah kita ini juga bisa di-appreciate juga oleh publik juga gitu. Dan thank God adalah kita di 2005 sudah bisa listing di IPO di Jepang untuk JEC recruitment-nya juga begitu. Nah, itu yang membuat kita jadi happy lah gitu. Ya. Cool. I hope that answering your question. Thank you, Bu Mariko. Cool. So in terms of perjalanan tadi pasti nggak mudah ya Bu ya. Perjalanan daripada JEC dari awal kemudian sampai listing di stock ininya di Jepang, dan dalam perjalanan tersebut dalam membangun JEC, Ibu tadi sempat mention beberapa kali mengenai entrepreneurship, mengenai bisnis. Dan as far as we know, JEC ini adalah lebih banyak ke arah talent ya Bu ya. Betul sekali. Bagaimana mungkin dari perspektif Ibu dalam menjalankan bisnis ini as an owner gitu kan, melihat talent perkembangan dari masa ke masa? Okay. Are you talking about talent Indonesia or talent as a total? Nah, karena tadi Bu Mariko mention kita harus go wide di Indonesia, mungkin I would refer to an international scope. Okay. First of all, kita kadang-kadang suka underestimate, terutama saya sendiri juga ya, karena kita coming dari background Indonesia, di mana Indonesia tidak ada 4 musim, kita 365 hari bisa bekerja dengan mudah, tanpa ada winter, tanpa ada macam-macam ya gitu ya. Nah, kita merasa bahwa kita kita take it as a granted gitu ya in many ways. Dan sekarang kita dengan populasi 280 million, sebenarnya kita adalah salah satu negara yang paling berkembang ya, berkembang. Kita bisa growth-nya bisa lebih dari 5% ya growth kita di first quarter 2023. Nah, kadang-kadang kita karena terlalu biasa bahwa kita do it super easy di Indonesia, kita nggak ngerti apa arti growth 5%. Kita nggak ngerti about itu. Kita tidak mengerti juga kita ada banyak generasi muda yang di bawah 30 tahun, betul kan ya? Gitu, generasi 30 tahun. Nah, itu akan berimpact apa ke ekonomi di Indonesia. Nah, bagusnya untungnya kalau kita punya teman-teman banyak orang di luar negeri, dia bisa melihat bonus-bonus itu dengan perspektif yang berbeda. Nah, yang pentingnya di sini adalah bila kita punya belief system yang sama. Nah, kalau kita punya belief bahwa kita akan sangat sukses di Indonesia, karena begitu banyak generasi mudanya, kita akan lebih gampang lagi untuk bisa alokasin waktu dan tenaga kita untuk dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang mungkin yang saya sangat sesalkan adalah kalau di Indonesia ini smart people banyak banget, people that who are having vision, good people, good heart, itu banyak sekali, itu ada di mana-mana kita bisa lihat. Tetapi tidak begitu banyak orang yang percaya bahwa saya bisa menjadi a part of this company for long period of time. Jadi lebih banyak yang what do you call it? Kutu loncat. Kutu loncat. Nah, ini akan membuat mereka itu tidak bisa berpartisipasi dengan pengembangan yang di perusahaan yang ada saat itu gitu ya. Jadi kalau saya umpamanya jadi kutu loncat waktu di JAC Indonesia, pada waktu itu saya masih rekrut 3 orang di tahun pertama. Saya tidak akan pernah merasakan indahnya IPO ya. Saya tidak akan merasakan indahnya perbedaannya antara perusahaan yang sebelum IPO dan setelah IPO. Nah, itu itu hanya bisa dirasakan bila saya percaya dulu, ada belief systemnya dulu, meskipun tetangga sebelah mengatakan ada tambahan $1.000, saya bisa lebih percaya untuk stay cool in the company. Mungkin satu yang saya boleh advice adalah percaya dulu ke perusahaan. Lebih baik adalah saya menyarankan adalah sebelum Anda masuk ke satu perusahaan, Anda banyak belajar mengenai perusahaan tersebut.
dan kemudian kalau sudah kalau sudah commit gitu ya, coba commitlah lebih dari 5 tahun. Nah, itu akan membuat Anda mempunyai experience atau pengalaman yang berbeda sekali. Tapi kalau cuman, let's say beginilah, kayak pacaran lah ya. Pacaran kalau 1 minggu kemudian Anda udah cari pacar lagi ya. 1 minggu lagi pacarnya cari lagi yang baru lagi ya, begitu ya. You're not going to get the things that you want to see. Ya nggak, betul kan ya? Baik, menarik sekali Bu Mariko. Jadi kalau yang kita lihat ya, dari paparan Bu Mariko, basically adalah bagaimana kita finding a company itu dengan belief systemnya dulu ya Bu ya. Betul. Jadi nggak asal nyari company yang benih saya dapat kerja, but on the other end adalah bagaimana saya punya belief system and I believe in that company, dan melalui fase-fase Sobat Cakap, melalui fase-fase bersama company tersebut, dari mungkin tadinya awal, tadi mungkin ceritanya Bu Mariko, sebelum listed sampai ke listed, itu experience yang luar biasa pastinya dan nggak bisa didapatin di manapun kalau misalkan kita meloncat-loncat dengan terlalu sering gitu ya, Betul. Bu Mariko. Betul. Kalau dilihat dari tren sekarang memang tadi meloncat merupakan salah satu kalau pandangan publik ya, Bu Mariko, tapi mungkin nggak menyeluruh. Jadi memang ada pandangan di mana kalau meloncat itu satu bisa a higher, pastinya ada increment gitu ya, in terms of income, terus termasuk juga environment yang kemudian akan di-shape dan dipercaya akan lebih cepat gitu. Nah, kalau menurut Bu Mariko, melihat tren ini, basically apa sih yang sebenarnya menjadi core, especially sekarang kan mungkin banyak yang juga finding for a job opportunity. What do you think about the skills yang harus di-equip? Apakah tadi pastikan company, apalagi in terms of recruitment, itu punya perspektifnya sendiri kan Bu Mariko, let's say loyalty dan lain sebagainya. Oke. Ini very maksudnya lingkupnya we are talking very wide banget ya. Tapi saya ada satu percayaan bahwa Tuhan itu udah memberikan kita strength atau gift ya, yang tiap orang beda. That's why that you and I beda banget ya, begitu ya. We believe in a certain belief system yang berbeda karena kita sudah diberikan mungkin DNA-nya dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita gitu ya. Kadang-kadang saya juga bertanya why that saya blasteran ya Jepang Indonesia, and then why I end up here, not end up in Japan gitu kan ya. There's so many question. Tapi kalau kita believe kepada agama kita sendiri, Tuhan kita sendiri, there must be a good reason about that gitu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi pertama adalah understanding dulu kamu tuh DNA-nya dari mana. Kalau kamu adalah orang yang dari religious, mungkin you have to actually to know that actually that is your core competency. Jadinya core kompetensi tiap orang tuh beda banget gitu ya. Dan saya believe in whatever, in ChatGPT lah, AI lah, AR lah, kita just only a human. At the end of the day, you semuanya adalah all human. Human itu cuma punya satu keinginan bahwa saya mau pingin dilihat dan saya mau pingin diakui, betul ya. You are not going to actually to change this kind of belief system juga nggak ada gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita mau pingin kontribusi di mana, mau di medical, kita mau kontribusi di pengajaran, di institution perekonomian, atau di jadi PNS, let's say ya. Jadi there's so many things that you can do, tapi what you need to do adalah to understand dulu Anda sebenarnya udah panggilan hidup kamu di mana gitu. Kalau panggilan hidup kamu di mana dan in what industry. Wow, Sobat Cakap. Kalau kita lihat nih, tadi sebenarnya kalau mengenai live gitu ya, live mapping, kalau dari Bu Mariko, as in kita harus map dulu gitu ya Bu ya. Betul. Kita harus mapping, kemudian ibaratnya seperti bikin business plan ya. Betul. Bu Mariko ya, business plan mungkin usually we apply di company, Betul. tapi ini for ourselves. Yes. As in kita harus ngerti SWOT-nya kita pribadi seperti apa, harus ngerti marketnya seperti apa, kemudian dari sana kita bisa mencari celah atau peluang gitu ya Bu Mariko, untuk bahkan mencari pekerjaan kita secara pribadi. Betul. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi ya Bu Mariko, mengenai skills tadi Bu Mariko sempat mention about medical industry ini very wide, bahkan yang mungkin baru lulus as a fresh graduate,
mereka deploy atau memiliki itu satu jenis skills ataupun kejuruan yang keluar, kemudian masuk ke industri yang beragam macam. Menurut Bu Mariko sebenarnya lebih penting karena tadi mungkin dari JAC point of view ya Bu ya, beroperate for quite some years. Sebenarnya lebih penting itu bahasa atau skill sih Bu Mariko kalau Oke, skill unfortunately sekarang udah begitu banyak aplikasi teknologi yang akan memudahkan kita untuk bisa menggantikan skill set ya gitu ya. Saya bisa lihat bahwa skill itu bisa digantikan ya, even nggak bisa bahasa pun juga dia bisa survive di Rusia juga gitu ya. Jadi wow, oke, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Tetapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah skill dan bahasa itu suatu yang berbeda. Bahasa itu kelihatannya kita menghafal kata bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tetapi sebenarnya kita pelajari di situ adalah kulturnya. Kita belajar mau tahu bagaimana sih orang Eropa berpikir pada waktu dia melakukan, let's say kalau kamu mau jualan sama orang Eropa, cakap.com gitu, dia akan say yes when your negotiation kayak gimana ya. Mungkin akan berbeda dengan cara Anda negotiate dengan orang Jepang, negotiate dengan orang Chinese, atau negotiate sama orang Jawa gitu ya. Nah ini adalah backgroundnya semuanya. You have to learn those things. Jadi bukan cuma hanya bisa bahasa word by word, but it's not. At the end of the day you learn about the culture, historicalnya, cara dia, kalau kita orang para pembisnis semuanya, kita akan berpikir adalah dia akan say yes waktu Anda negotiate dengan cara yang seperti apa. Itu akan berbeda sekali semuanya itu. Nah itu Anda hanya bisa lakukan bila Anda belajar berbahasa asing juga. Dan pentingnya bahasa asing adalah membuat Anda tahu bahwa saya bisa bisnis dengan 8 miliar population. Itu akan membedakan sekali gitu. Anda tidak perlu hanya jualan kerupuk di Jabodetabek area. Teman saya konglomerat dia bisa jualan produknya dia sampai ke Afrika, sampai dia jualan sampai ke Middle East gitu ya, kayak gitu ya. Tapi cara dia untuk wrapping semuanya, packagingnya itu beda dengan packaging di Indonesia. Konteksnya juga beda. Copywritingnya juga beda banget gitu ya. Nah itu bisa dilakukan karena you tahu bahasa and you tahu culture atau history di belakangnya. Nah itu kita harus belajar itu. Wow. Tadi sobat kru yang di belakang tuh Bu Mariko udah pada ngangguk-ngangguk aja ketika mendengar penjelasan dari Bu Mariko. Thank you. So basically tadi dari Bu Mariko, kalau ditanya mengenai bahasa dan skill, bahasa walaupun kita nggak memiliki basicnya, kita bisa aja survive dimanapun ya Bu Mariko ya. Survive as in kata survive. But then ketika kita ada goal, memang kita harus nentuin goal kita mau kemana. Betul. Kemudian itu akan lebih menjadi dorongan atau menjadi motivasi kita untuk belajar tadi Bu Mariko. Betul. Misalkan dari Bu Mariko tadi sempat mention tujuan untuk mendapatkan scholarship di overseas gitu. Dan bahkan kalau mau mencari jodoh bagi sobat cakap yang masih jomblo, itu salah satu tips ya. Belajar bahasa, mencari pasangan dari overseas. Betul. Boleh juga, why not, right? You know it, right? Oke, betul. Benar. Ya, dan kalau kita lihat dari bahasa itu kan beragam macam ya Bu Mariko. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Prancis, Mandarin. Kalau menurut Ibu Mariko, yang paling penting tuh di antara bahasa, kalau misalkan kita harus memilih nih, especially buat sobat cakap yang ada di sini, which language yang harus kita pilih, Bu? Oke. Mungkin nggak langsung menjawab pertanyaannya adalah, again, it's really up to you. Anda mau pingin go to mayoritas atau minoritas, oke? Saya ingat sekali waktu saya pergi travel ke Korea, orang-orang Korea itu udah banyak yang bukan dipaksa ya, quote and quote gitu ya, disuruh untuk belajar bahasa Indonesia dari SMA, ya gitu ya. Harusnya kan dia yang paling umum adalah belajar bahasa Inggris dong. Betul kan ya? True. Tapi dia tahu bahwa kalau dia mau pingin cari pangsa pasar, dia lebih baik pangsa pasar yang punya 280 juta penduduk dong. Right? Gitu kan ya. Bahasa pertama yang harus dia take untuk para overseas itu disuruh untuk belajar bahasa Indonesia. Bukan main ya bukan main ya gitu ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah kalau saya menjadi pembisnis atau saya di academician, saya mau pingin belajar atau saya mau pingin pangsa pasar saya di mana? Kalau pangsa pasar saya adalah umpamanya di India, ya you belajarnya bahasa India dong, right? Gitu kan ya. Kalau Anda mau pingin go yang lebih ekstrim, yang tidak banyak orang mau pergi, teman saya adalah do business, very good business in Papua. Ada yang mau nggak ke Papua? Belajar nggak bahasanya dia? Right gitu. Kita nggak pernah pikir itu, tapi dia jadi orang kaya di Papua. Right gitu ya. Nah mungkin again lagi itu when you go to have the goal, you go to very specific in many things. Saya lihat teman saya begitu banyak bisa berbahasa Chinese dengan baik, tapi tidak ada Rp1 pun yang dia dapatkan karena bahasa Chinese-nya. Dan saya bingung, why that you are not using your language untuk expand your business to China, ya. Jadi bukan berarti kalau bisa bahasa Chinese terus begitu dan your you punya hidup jadi lebih enak gitu. Sekali lagi harus balik lagi, bertanya lagi untuk apa bahasa itu. Jadi kalau Anda mau pingin bisnis dengan penduduk China, of course you have to put yourself to actually to learn Chinese languages gitu ya. Tapi kalau yang cuman hanya one to all, ya bahasa Inggris boleh. Tetapi kalau itu juga kamu lihat kompetitornya udah banyak banget, try to go to the niche one. Umpamanya Tibetan lah, anything. You can go to Afrika lah, begitu ya. Dan next country itu kan it will be Afrika kan, right? Gitu ya. I see, berarti dari sisi pemilihan bahasa ataupun skill, balik lagi tadi ya Bu, berkaitan dengan visi kita, roadmap kita mappingnya seperti apa, terus kemudian balik lagi ke kebutuhan dan tujuan kita itu kemana. Jadi go to specific strategi, opportunisnya ada di mana, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan bahkan kalau misalkan bisa kompetitif di Blue Ocean, ngapain saya harus milih Red Ocean, kira-kira seperti itu kan Betul ya. sekali, betul Dan sekali. kalau dilihat dari talent memang currently we have a lot of bisa dibilang productive age especially di Indonesia sendiri, dan productive age kita pun bisa dibilang makin kesini makin berkompeten, makin skillful. Betul sekali. What do you think Ibu? Ketika we have a high quality talent, bagaimana berkontribusi terhadap perkembangan sebuah bisnis kalau from your point of view? Oke, kita in the era yang sangat I think I can say it's a golden era ya. Kita sudah lihat bahwa begitu banyak pemimpin Indonesia yang bisa memimpin negara tanpa ada nepotism ya. Kita udah hidup di negara yang sangat fair. If you really want to go to the moon, you can go to the moon. If you want to just stay as it is, it's okay as well, right? You know, right? You know, jadi menurut saya juga kita nggak perlu juga very judgmental bahwa kalau orang yang biasa-biasa aja dan you are not productive or you are not contributing to the world gitu ya. Menurut saya tuh kita harus belajar untuk respecting other people juga gitu ya, bahwa mereka punya porsinya masing-masing. Tetapi yang dari semua talent yang ada di Indonesia, tetap saja I lihat adalah di Indonesia per hari ini yang bisa bersekolah di atas SMA, termasuk D1, 2, 3, and Polytechnic, and S1, S2, baru 6%. So you're just only saying that only 6% of the country or the population that went to actually above than SMA. That is so small, dear. Okay? Saya sih maunya seluruh kita semua yang ada di sini, pertama yang kita harus tuntaskan, tidak ada lagi anak-anak kita, next generation, yang tidak bisa bersekolah di bawah D3. Harus di atas D3 semuanya. Karena satu orang manusia yang keluar S1, saya yakin dia bisa kasih GDP per kapita per kita itu adalah di atas 70.000 US dollar. Kalau sekarang di Indonesia adalah productivity hanya 24.000 US dollar saat ini. Sorry, productivity. You're talking about productivity. Kalau productivity kita 24.000 US dollar per tahun sekarang. Karena kenapa begitu banyak orang yang tidak lulus S1. Nah, kita harus berantas itu dulu. Jadi please make sure that actually you know what you want gitu.
Ya. Jadi don't ever limit ourselves. Don't Mariko. limit yourself. Jadi walaupun as far as kita punya opportunities ke sana, banyak scholarship yang sebenarnya ngedukung kita Betul sekali. keluar dari zona yang kita miliki sekarang gitu kan. Betul sekali. Untuk melihat dunia, Betul sekali. jendela dunia melalui salah satunya melalui bahasa. Interesting point. Jadi di luar daripada skill, keterampilan ataupun bahasa ataupun knowledge ya Bu, one kind of yang paling detail aja itu bisa jadi penilaian ketika when we are going for a business conversation dan lain sebagainya. Betul sekali. Bahkan dari table manner. Dari table manner juga penting sekali. Yes, begitu. Jadi seperti a lot of details di luar daripada buku yang sebenarnya bisa kita pelajari. Kira-kira betul sekali. Kalau boleh saya kasih satu tips, saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu bukan karena saya bukan native juga, so I really have to update my Japanese language as well ya, gitu ya. Especially kalau yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan bisnis gitu ya, saya harus update. Nah, cara saya yang termurah adalah dulu kan belum ada cakap.com, saya selalu cari expatriate. Jadi saya taruh di di tabloid. I'm looking for a partner that who can speak languages with me. Nah, saya biasanya adalah Senin adalah dari banker, hari Selasa datangnya dari politikus, hari Rabu adalah dia expertnya di mana. Jadi Senin sampai Jumat itu dia datangnya dari expertise yang beda-beda gitu ya. Nah, itu membuat saya jadi very happy dan very connected with the trend of business itu sendiri. Jadi sekali lagi adalah Anda harus tahu mau belajar bahasa itu untuk apa. Nah, karena saya udah tahu bahwa saya mau ingin belajar adalah bukan cara memotong masakan yang di depan kita pakai bahasa Inggris, jadinya saya harus belajar juga dari orang yang dia expertise begitu. Dan para expert itu dia selalu butuh teman untuk belajar bahasa Indonesianya dia. Jadi saya tidak ambil uang dari dia. Saya katakan adalah I learn 30 minutes from you. You punya terminology gitu. Dan 30 minutes nanti saya ajarin bahasa Indonesia atau bahasa Jepang dengan saya. So we can barteran kan, ya kan gitu. Dan kalau kita lihat nih Bu Mariko, sekarang bisa dibilang talent dari waktu ke waktu, company mulai mencari, bisa dibilang kompetisi itu makin ketat, bisa dibilang seperti itu. In when company is looking for a talent, dan kemudian daripada itu sekarang itu yang banyak agak menjadi tren di sosmed adalah mengenai overwhelm, mental ataupun mental issue gitu ya, ketika kerjaan terlalu banyak. Mungkin salah satu dari Sobat Cakep juga punya pertanyaan ini. Nah, bagaimana Bu Mariko melihat itu? Oke. When we are talking about overwhelm, jangankan di kerjaan kantor, kalau kita juga tidak pernah bisa mengucapkan apa apa isi hati kita gitu. Even kita di rumah pun sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang daughter, sebagai seorang keponakan juga bisa overwhelm kan? Betul nggak? Betul. Gitu ya, betul ya. Saya punya teman, ini anak konglomerat, dia kerjaannya tiap 5 menit ditelepon sama ibunya. Coba, ada yang pernah ditelepon sama ibunya tiap 5 menit? Oke, kalau lebih dari 1 jam dimarahin katanya. Oke, jadi kalau at the end of the day, it's about our awareness, dan satu lagi adalah negotiation skill menurut saya. Ya, nah saya sih sarankan satu adalah duduk bersama dan kemudian repeating lagi what is my core job saya. Apa job saya? Apa job yang akan dievaluasi by the end of the year? You have done your job good atau enggak? Itu kan pasti ada kan valuation-nya ya gitu ya. Nah, jangan sampai kita diminta ini dan itu, tapi itu tidak di-evaluate gitu at the end of the day. Nah, di situ mungkin Anda harus punya negotiation skill-nya. Nah, dari situ both side akan make understanding. Oke, kalau gitu saya akan mencoba untuk bisa membuat waktu yang saya gunakan atau waktu yang kita akan pakai itu akan lebih efektif at the end of the day. Oke, umpamanya saya kasih aja contoh hidup saya.
Saya kerja 365 hari. I don't have any holiday. Any holiday. Tetapi saya bisa komunikasi dengan keluarga dan teman-teman kantor saya bahwa kalau setelah jam 4 sore saya akan melakukan seluruh adminnya dan Zoom after 4 o'clock di rumah. Jadi there's no one who's going to actually expect me untuk come in any event setelah jam 4 sore. Dan ini saya lakukan adalah sebelum corona ya. Now, corona it makes me even more easier. Sebelum corona pun saya lakukan itu. Karena kenapa? Setelah jam 4 sore itu adalah tempat saya untuk melakukan strategi thinking. Saya tidak bisa hanya menjadi problem solver today and tomorrow. Karena kalau sesuatu yang sibuk biasanya cuma talking about today and tomorrow. Hari ini ada bocor, hari ini what, that's it gitu ya. So you're talking about today and tomorrow. But you're not having any space for you to think about what are you going to do another 10 years. Ya kan? Researchnya mau seperti apa, developmentnya seperti apa, what kind of menu that you are going to offer to your client gitu ya. Nah jadi harus ada time for you, space-nya untuk bisa berpikir. Nah gitu. Nah kenapa saya bisa hidup sampai per hari ini dengan cara seperti itu? Karena saya komunikasikan. I'm not going to say yes for everything. I will tell to everyone, sorry dear, I'm not going to respond your WhatsApp. Anda mungkin pernah WhatsAppan sama saya, you know I'm not going to respond during my golden hour. I'm not going to respond your WhatsApp. Ya gitu ya. Berarti balik lagi adalah tadi mungkin mengenai overwhelm sebenarnya nggak hanya di kerjaan, tapi in surrounding kita juga, in daily life juga, balik lagi bagaimana kita bernegosiasi gitu ya, Bu Mariko. Bagaimana kita, when it's the time to say no, we have to say no. Kira-kira seperti itu. Mulai coba delegasikan kerjaan-kerjaan yang di mana itu tidak ada hubungannya sama core kompetensi kamu dan core value kamu dan misi kamu mau kemana. You just do the thing yang very very significant. Ya gitu ya. So kalau if you can do it and then you can allocate to the others adalah itu akan membuat diri kamu akan jadi lebih efektif dan lebih efisien. Berarti balik lagi Bu Mariko mengenai tadi bagaimana kita menghindari overwhelm di luar dari yang bisa kita kontrol. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa have to say no, kita bisa negosiasi. Kita berkomunikasi bukan sekedar berbicara, tapi how to communicate, dan paling terakhir adalah how to utilize the time yang kita punya, karena ya waktu nggak bisa dibeli dengan uang ya Bu ya. Bagaimana kita utilize the time dengan more efisien. Jadi misalkan kalau tadi kita bisa fulfill beberapa tips and trick ini, dari tadi role-nya CEO adalah Chief Executive Officer, atau kita nggak bisa utilize itu menjadi Chief Everything Officer. Chief Everything Officer, yes, I like it that one. Yeah. Dan tadi one interesting point sih Bu Mariko mengenai yang Bu Mariko mention about efficient. Kita juga pasti quite curious dengan role Bu Mariko sekian banyak gitu ya. Termasuk salah satu advisernya Cakap juga. Bagaimana sih Bu Mariko nge-manage your time efficiently, selain tadi ada delegasi yang tadi Ibu Mariko ngemisah-misahin kategorisasi tasnya. Mungkin ada tips or trick yang lain Bu Mariko buat Sobat Cakep? Oke. Mungkin dari role saya sekarang saat ini, saya lebih konsentrasi adalah untuk mencari core issue dari tiap company jadinya. Jadi saya berusaha untuk find where that actually posisi saya yang saya bisa copy paste aja gitu. Karena kalau di setiap company beda-beda, saya punya penggunaan waktunya juga akan sangat super messy kan ya gitu ya. Kemudian saya dibantu oleh 10 orang di bawah saya yang mereka melakukan due diligence. Jadi seandainya kenapa 3 tahun perusahaan ini tidak buat profit, itu kan pasti ada masalah dong. Saya pikir any perusahaan, any organisasi, any yayasan adalah you want to be sustainable. At the end of the day, it's just only that gitu ya. Even NGO juga mau sustainable, bukan 1 tahun dan tahun kedua udah tutup ya gitu ya. So then what you need to do adalah to be sustained. Nah yang kita harus tahu adalah for each company, sustainability itu means-nya apa? Apakah dia ambil market share, ataukah dia itu mau pingin adalah per tiap intake sales-nya itu ada margin yang lebih higher, atau apa gitu. Nah
tiap company itu punya different value and definition. Seperti kita mendefinisikan what is a success all about. Your success it will be very different with my success. Probably different with the cameraman success as well, right? You know what I mean? So then everyone tuh punya different definition about that. Nah, yang saya suka lakukan adalah mendapatkan dulu definisinya dulu, understanding what is actually the gap between, dan kemudian dari data yang ada kita bantu dia untuk lakukan mentorship gitu, yang seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan tim kita, begitu. Jadi I don't do it alone sendiri. Saya akan melakukan apa yang saya paling kuat, yang saya punya, dan kemudian nanti dibantu oleh tim saya juga gitu. I always go with team. I don't go with my individual gitu. Karena teamwork can make time more efficient. Yes, totally powerful, betul dan sekali. Kalau tadi Sobat Cakap notice, Ibu Mariko sempat mention mengenai mentoring number of company, dan Ibu Mariko merupakan salah satu angel investor yang paling aktif in Angin Ventures juga, yang fokus sama social impact investment. Thank you. Kalau boleh tahu Bu Mariko, mungkin buat Sobat Cakap, social impact investment tren sekarang kira-kira seperti apa Bu Mariko, dan what kind of criteria yang mungkin Bu Mariko akan menjadi salah satu point consideration ketika memilih tadi social impact investee tadi. Oke. Karena saya banyak saya merasa terpanggil di pendidikan ya gitu ya, di pendidikan, bukan karena cakap ya, oke ya. Karena itu saya juga approach cakap, right? You know right? So then pendidikan, menurut saya pendidikan itu paling terpenting ya terutama di Indonesia ya gitu ya. Terutama di Indonesia, karena itu yang akan membuat kita lebih mudah untuk lifting up apa yang kita punya saat ini. Kita punya begitu banyak diamond, tapi diamondnya nggak diasah. Jadi kayak lebih batu natural batu yang perlu diasah gitu. Kalau nggak diasah kita nggak jadi diamond ya gitu ya. So what I really focus to adalah social impact yang bisa memberikan direct indirect adalah kemampuan kita untuk bisa menaikkan skill dari pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, karena wanita mungkin bisa lihatnya adalah ngelihat lebih senang ngelihat next generation-nya akan mau kemana daripada ngelihat apa yang bisa kita dapat ROI-nya within a year. Ya gitu ya. I think that is a strength of woman leader. Woman leader itu pasti ke-connect dengan orang tua, ke-connect sama next generation. Ya gitu ya. So then I really want to put more my energy and juga my capacity juga untuk ngebantuin woman leader seperti Anda juga gitu ya, supaya Anda bisa lebih berimpact ke anak-anak Anda gitu, lebih berimpact kepada you punya grandson and granddaughter nantinya begitu ya. Karena menurut saya itu ada cara terbaik untuk kita. Nah, social impact sekarang lebih fokusnya, banyak orang yang bercerita adalah lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan probably small medium enterprise, handicrafting juga ada juga, bisa juga fintech juga untuk UKM juga bisa, juga apalagi ya, bisa juga yang berhubungan dengan food technology juga bisa ya gitu ya. Thank you Bu Mariko for inspiring us, dan nggak berasa tektokan Cakap Leads kita sudah almost in time duration, dan thank you for your inspiring story and sharing Bu Mariko. I hope we all can learn from you, and dari Bu Mariko kita belajar nggak hanya melulu mengenai pekerjaan, tapi juga life. How do we strategize, how do we see the opportunity, and how do we mapping out to being a visioner juga, punya growth mindset, don't ever limit ourselves, and go explore beyond your comfort zone. Jadi thank you Bu Mariko for inspiring us, dan Sobat Cakap, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Saya Cecilia Ong pamit undur diri. Terima kasih. Thank you so much. Thank you Cecilia. Thank you Cakap.com. Thank you. Arigatou gozaimasu. Siapa cakap dia dapat.